dengan kita bernazar terus kita pergi ke Mekah. Sebabkan karena COVID-19 persyaratannya banyak. Satu, kena imunisasi, divaksin dulu. Vaksin yang pertama, berita simpang siur, bukan simpang siur, yang menceritakan tentang berapa ramai yang sudah meninggal dunia, berapa ramai yang terkesan dengan dampak negatifnya, dan juga berapa ramai vaksin masih belum memberikan kekebalan kepada tubuh. Tetap saja juga positif pada saat ketika terbaur dengan orang yang positif. Satu, pada masa yang sama ada lagi informasi yang paling menakutkan, informasi yang mengatakan khilala sanataini sayamutu hatman, dalam jangka 2 tahun pasti akan mati. Nah, ini juga mendahului takdir. Tapi bagaimanapun tetap menakutkan. Kalau perkataan yang dikatakan tadi itu betul, maka insya Allah lah, kalau seandainya di kalangan pemerintah, orang-orang yang berkuasa mengetahui tentang hakikat tersebut dan tahu yang dia punya dampak negatif, tapi masih juga dibabitkan neraka yang akan menunggu mereka, waliyadzubillah. Kenapa? Sebab ini akan memusnahkan al-ummah biakmaliha. Jadi mudah-mudahan Allah berikan bimbingan hidayah kepada kita semuanya dan juga pada pemimpin-pemimpin kita. Apa kira-kira yang terjadi di dunia? Apakah akan bisa abadi? Apakah bisa mendapatkan yang terindah selama-lamanya? Apakah dengan umur yang berkepanjangan? Apakah kira-kira dengan anggota tubuh yang bakalan kebal, tidak terkesan dengan apa saja? Apapun, tengok mana bapak kita, atau juga mana bapak ibu kita, mana kakek dan juga nenek kita. Semuanya sudah pergi. Jadi kalau kesadaran kita sama-sama akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, jangan buat idrar. Jangan buat idrar kepada sesiapa saja. Jangan bikin masalah, jangan bikin problem. Sebab itu akan menyengsarakan diri pribadi dia sendiri. Kesalahan, ketaksiran kita dengan anggota tubuh kita pun itu besar resiko dan juga tanggung jawabnya. Bagaimana kalau sampai dengan kita menanggung resiko orang ramai? Jadi tuanku, kata siapa? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah, seramai yang berkumpul di padang mahsyar ini, seramai itulah jumlah bilangan musuh-musuh Tuhanku nanti pada hari kiamat. Kan sekarang kalau pada itu dengan kita diberikan satu amanah, diberikan satu kekuasaan, maka dengan kita bisa saja kita menyalahgunakan amanah tersebut sehingga dengan kita dapat kumpulkan kekayaan yang paling banyak dan juga dengan kedudukan yang lebih mantap, atau juga dengan otoritas, juga dengan wewenang yang tidak dapat diganggu gugat dan juga ditaati oleh siapa saja. Mungkin tidak bisa seperti itu. Jadi tidak ada halangan. Jadi bisa saja dengan kita memperoleh segala-galanya. Kalau ternyata tidak ada tantangan atau bersekongkol, katakan saja kita dengan kabinet, katakan saja kita dengan kementerian, kita dengan departemennya, agar bagaimana dengan kita jadi orang yang super, bukan superman, super hebat daripada segala aspek. Segala-galanya memang betul-betul dilihat, bukan lagi kita yang melihat, rakyat sudah dilihat oleh dunia sekalipun. Akan ada yang namanya umur yang akan mengakhiri, yang akan menyudahi segala-galanya. Kalau kesudahannya hati, renung pikirlah. Kalau seandainya ada informasi yang bagus, maklumat yang sebenarnya, sampaikan itu. Kalau ternyata memudahkan, katakan itu memudahkan. Kalau memang baik, katakan yang setuju-tujunya itu adalah baik. Kalau memang bahaya, katakan yang sebenarnya itu adalah bahaya. Kita harus punya sifat amanah. Kita tidak mau kalau ternyata amanah itu terangkat daripada orang-orang yang jadi amanah. Kalau sampai tidak ada dengan suami pun juga tidak bagus. Kalau sampai istri tidak amanah pun juga tidak bagus. Kalau sampai anak-anak tidak amanah pun juga tidak bagus. Kalau dengan kita, rakyat kita tidak amanah pun juga tidak bagus. Bagaimana kira-kira kalau dengan atasan yang tidak punya sifat amanah, maka tidak terperanjat
pada waktu kita mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amatata la imana liman la amanatalah. Tak ada iman, terangkat iman daripada orang yang tidak punya sifat amanah ataupun juga jujur. Sebab ini masa depan umat. Ini adalah masa depan kita. Oh, Masya Allah, tabarakallah, kamu akan dapat sokokan bang, dapat duit, dapat kekayaan. Berapa sih kekayaannya? Jangan sampai tergadaikan akhirat dengan dunia. Jangan jual akhiratmu. Jangan jual ridhonya Allah. Jangan jual rahmatnya Allah. Jangan kita jual kasih sayangnya Allah. Hanya dengan kenikmatan yang sementara waktu. Pada waktu kamu memerintah saja. Kalau kamu stroke, kalau kamu sudah gagal ginjal, kalau pada waktu sudah terkena penyakit yang kronik yang mana satu? Kronik sama saja kedua-duanya. Dan terpaksa akan melepaskan jabatan. Oh, enggak jadi menteri lagi? Enggak. Kok kenapa enggak jadi menteri? Kenapa enggak jadi gubernur? Kenapa enggak jadi presiden? Sebab sudah bercalon untuk masuk ke dalam alam kubur. Karena sudah bercalon untuk menjadi tetamu alam barzah. Itu kan realiti hidup, itu hakikatnya. Jadi kalau seperti itu, jangan sampai dengan kita menggadaikan masa depan yang abadi di sisi Allah sesaat waktu demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, kepada orang-orang yang curang dan khianat kepada bangsa dan juga kepada negaranya, dan juga dengan orang yang bertindak sadis dan zalim dan diktator pada masa pemerintahnya, sesaat waktu saja di dalam kubur itu sudah tidak menandingi atau sudah mampu untuk melenyapkan segala kenikmatan, kenyamanan, kekayaan di bawah pengaruh dan juga dengan penghormatan, penghargaan yang diberikan kepadanya di sepanjang hidup. Bagaimana kalau azab kabar mustamir, azab kubur yang berkelanjutan, yang terus menerus? Siapa yang mendengarin? Apakah nanti akan didengar ceritanya sama kabinet? Apakah nanti akan didengar ceritanya sama rakyat? Apakah nanti akan didengar ceritanya sama orang-orang yang masih hidup? Kita pun tidak mendengar dengan cerita daripada orang mati. Derita yang dirasakannya seperti dengan derita orang yang sedang tidur nyenyak dengan mimpinya. Mimpi dia terseksa. Kita tidak tahu yang dia dalam bermimpi. Yang dia dalam mimpi. Kita tidak lihat lagi dia sedang menderita. Begitu ada terseksa di dalam kubur. Kalau dengan kita dekat. Kita kunjungin sekalipun. Ziarah dekat. Memang karena kita kenal baik. Kalau pada waktu dia nikmat atau sebaliknya, nikmatan atau nikmatan azaban atau na'iman, itu kita tidak dapat melihat, tidak dapat menyaksikan dan juga tidak dapat mendesak. Oh, teganya kalian, doainlah aku, tolong bacakan Yasin, tolong bacain tahlil. Seperti apapun ahli kubur menjerit, meminta dan memohon, itu tetap saja tidak ada yang mendengar. Wa'iyadzubillah. Manil mungkis, siapa yang bakal akan menyelamatkan, siapa yang bakal akan menolong, siapa yang bakal akan mengesani, siapa yang punya undang untuk instruksi, stop, wahai Munkar dan Nakir, jangan dilanjutkan pertanyaannya, stop, kepada malaikatul azab, jangan diteruskan azab dan siksaannya, itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau begitu berbaik-baiklah dengan Allah, jangan samsing, jangan zalim, jangan diktator. Lama jawatan, tak lama mana. Lama hidup, tak lama mana. Masih kanak-kanak, itu ternyata sudah punya anak. Dulu masih anak-anak, udah punya anak. Dulu masih bujangan, sudah kawin. Kullu atin qarib, tiap yang datang itu berarti dekat.